Idza taraka ing dalem nalikane ninggalaken sapa al abdu kaula ad-du'a ing doa il walidaini marang wong tua loro innahu krana satuhune kelakuan iku yang koti o pegot anhu saking abet opo arisku rizki jika seseorang meninggalkan berdoa untuk kedua orang tua maka sesungguhnya rizki telah terputus darinya. Maka sesungguhnya rizki telah terputus darinya. Idza jama'a ing dalem nalikane ngumpulake sapa ahadukum salah sijine sira kabeh imra'atahu ing istrinya ahad falaya tanaha mongko ojo njerit sopo ahad hatta takdi sehingga nuntasake sopo ahad hajataha ing hajataha ing hajate imro'ah kama kaya barang yuhibbu kang demen sopo ahad ayak dia ing yento nuntasake sopo ahad hajatahu ing hajate ahad falayatanaha artinya jika seseorang berkumpul dengan istrinya
maka janganlah dia meninggalkan istrinya. Maka janganlah dia meninggalkan istrinya. Sampai sang istri menyelesaikan hajatnya. Sebagaimana dia suka, menyelesaikan hajatnya. Idza hadartum ing dalem nalikane ngadiri sapa sira kabeh. Mautakum ing wong matiye sira kabeh. Fa aghmidu mongko menjamake sira kabeh albasara ing mata. Innal basara krana satuhune mata. Iku yatba'u mengikuti apa basar ar-ruha ing ruh wa qulu lan ngucapa sira kabeh khairan ing kebagusan fa innal malaikata krana satuhune para malaikat iku tu aminu mengaminkan sapa malaikat alama ing atase perkara yaqulu kang berkata sapa ahlul baiti penduduk sapa ahlul mayyiti keluarga mayit jika kalian menemui orang-orang yang mati. Jika kalian menemui orang-orang yang mati. Maka pejamkanlah matanya. Karena mata itu mengikuti roh. Dan berkatalah tentangnya yang baik-baik.
Karena sesungguhnya malaikat mengaminkan apa yang dikatakan keluarga mayit. Adab berdoa itu harus melibatkan kedua orang tua. Idza tarakal abd ad-du'a lil walidain fa innahu yanqati'u anur rizqi. Jadi kalau doa langsung sama Allah, meminta permintaan kita sah-sah saja. Tapi adab agar doa itu didengarkan, maka harus mendoakan kedua orang tua dulu. Misalnya kita langsung angkat kedua tangan lalu minta sesuatu, ya Allah minta uang, gak apa-apa. Tapi yang bagus itu adalah diawali dulu dengan Rabbil firli dunubi wali walidayya warhamhuma. Karena adab, namanya adab. Adab dan akhlak itu beda. Adab itu seperti adab sholat, adab mandi, adab tidur, adab doa, adab membaca Al-Quran, adab kepada kedua orang tua, adab kepada tamu. Kalau akhlak itu yang berkaitan dengan hati, itu akhlak. Suhud, husnudon, itu namanya akhlak. Nah, adabnya berdoa itu yang pertama memuji Allah, yang kedua bersolawat, yang ketiga berdoa untuk orang tua, yang keempat baru permintaan kita. Muji Allah aja, alhamdulillahi rabbil alamin. Muji Allah, ya hayyu ya qayyum ya razzaq ya dzal jalali wal ikram. Terus baru baca sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad. Setelah baca sholawat, Allahumma ighfirli dhunubi wali walidayya warhamni. Nah, setelah bersolawat baru kita berdoa untuk diri kita maunya apa. Jangan sampai jarang berdoa. Habis itu keingetan ya, kita itu akan hidup dari masa ke masa. Abu Hurairah pernah menjumpai masa Rasulullah. Abu Hurairah pernah menjumpai masa Abu Bakar. Selesai masa itu menjumpai masa Umar. Selesai masa itu menjumpai masa Ali bin Abi Thalib. Emang masa itu wal asr, demi waktu masa itu akan silih berganti.
nahnu nudawiluha bainan nas. Termasuk misalnya kami ya, yang lahir tahun 80-an, itu pernah ngerasain uang 50 perak. Pernah ngerasain ibu-ibu pengajian di musola ini banyak betul. Pernah ngerasain main kelereng, pernah ngerasain itu zaman tuh begitu. Maling jambu punya tetangga, pernah ngerasain melihat orang berantem. Begitu juga ketika di pondok juga, karena mondoknya lama jadi pernah ngerasain masa-masa orang-orang tua, pernah ngerasain anak-anak baru. Nah, kalau pas Samsi itu masuknya anak-anak baru itu tuh. Bocah wingi sore gitu. Ada teman namanya Mas Adit, nah agak pertengahan itu tuh. Dan Subhan Dawud itu orang-orang lama. Mereka nggak saling kenal satu dengan yang lain. Abi kenal. Abi kenal. Begitu juga misalnya contoh kecil Bang Arif. Bang Arif tuh pernah melalui zaman ke zaman. Pernah kenal sama Anu, zaman itu berganti, orang-orangnya nggak ada, dia masih tetap ada. Sampai kenal di zaman-zaman sekarang. Nah, biasanya orang-orang kuat tuh orang-orang yang memang pernah dicuci berkali-kali dalam satu wadah. Awet maksudnya. Bajunya nggak ganti-ganti. Kan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kalau misalnya punya baju, jangan diganti dulu sampai bajunya rusak. Baju itu diabadikan, nanti kita beli bajunya kalau rusak. Kecuali ada yang ngasih, nggak apa-apa, alhamdulillah. Nah, begitu juga zaman itu sama seperti itu. Kalau kita memikirkan zaman itu sedih, kamu juga bakal sedih. Ditinggal orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita cintai. Kamu pernah hidup di rumah, lalu pindah singgah di pesantren. Di pesantren lagi senang-senangnya, singgah lagi ke tempat yang baru lagi senang-senangnya, harus kuliah lagi senang. Itu terus. Hatta ya'tiyakal yakin. Hal demikian itu kita jumpai sampai kematian itu datang pada kita. Di masa yang akan datang juga kita nggak tahu siapa lagi orang-orang yang kita kenali datang ke sini, dan siapa orang-orang yang sekarang yang sudah nggak ada. Itu semua namanya ad-dahr, al-waqt, waktu. Nah, termasuk kita pernah menjumpai masa-masa di mana kita pernah ada orang tua. Nanti ada waktunya kita akan ketemu dengan sebuah masa yang kita nggak ketemu sama orang tua. Dulu dimanja, dibeliin apa aja bisa. Mau mainan dibeliin mainan. Diajak jalan-jalan kemana-mana. Kalau sakit kan orang tua selalu gelisah, panik gitu. Sekarang sih kita sakit nggak ada yang panik, ada yang gelisah, ada yang nanya gimana mau sakit. Tapi begitu kehidupan harus kita jalani. Ada waktunya nanti kita berjuang sendiri, nyari uang sendiri harus. Nggak bisa kita bersandar sama kakak sama adik, minta-mintaan terus, nggak bisa. Malu. Ya entah jadi apa, jadi kuli, jadi pokoknya kita akan berjuang sendiri tanpa harus
ada intervensi atau bantuan kedua orang tua. Ayah sudah dikubur, ibu sudah dikubur, tinggal giliran kita berjuang demi istri anak-anak. Dan masa itu akan datang. Masa itu akan datang, Mas. Nah, karena kita yakin masa itu akan datang, kamu di pondoknya ngambil berkah yang banyak. Karena al-barokah tusahhilul juhuda wal mawahib. Berkah itu akan mempermudah segalanya. Entah itu ngapain ngabdi atau apa di pondok. Orang berkah itu pengen cari kerja gampang dapat kerjanya, pengen cari uang gampang cari uangnya. Kamu punya bakat ngajar nanti gampang ngajarnya, itu berkah. Kalau nggak berkah itu kamu hafal Quran nggak dipakai, nggak ada berkahnya. Kamu hafal Alfiyah juga nggak bakal ada yang mau aja sama kamu, ya berkahnya dipertanyakan. Nah, nanti setelah mondok, entah itu kerja, entah itu kuliah, orang tua masih ada, nanti ada giliran kita nikah, atau bisa jadi kita nikah orang tua udah nggak ada. Nah, umur nggak ada yang tahu, misterius. Secara logika orang tua dulu yang meninggal atau kita dulu yang meninggal sebenarnya takdir. Bisa jadi orang tua dulu yang meninggal, bisa jadi kita dulu yang meninggal. Tapi umumnya yang meninggal tuh orang tua. Ayah dan ibu dulu nggak ada tuh. Nah, kamu bisa ngebayangin dari sekarang, ayah nggak ada, ibu nggak ada, kakak sudah berkeluarga semua. Hubungan antara kita dengan kakak-kakak kita, nanti adik kita sudah enggang, pasti itu nggak sedekat dulu. Dulu satu rumah deket, bercanda, bertengkar, ditangisin, diapain. Nanti kalau ayah ibu nggak ada mah beda, udah beda. Ngerti beda? Beda jadi. Dia udah berkeluarga, nggak enak punya istri. Masa ya kita pengen terus-terusan ngintilin dia sama istri dia, sama suami dia. Dianya udah punya anak, punya rumah sendiri, nyaman. Kita mau ngapain coba? Abi itu berpikir, iya ya, saya sudah melalui beberapa zaman. Dulu main kelereng pernah, main bola pernah. Anak-anak Kaliwadas kumpul semua, yang kecil-kecil tuh. Lagi rame-rame yang ngaji. Kalau maghrib tidur di musola sini. Tak umpet, kemudian masa terus. Ada di zaman mondok, ada di zaman apa. Meninggalkan orang yang kita cintai atau kita ditinggalkan oleh orang yang kita cintai. Karena itu yang menemani kita adalah keberkahan. Dan teman sejati itu Allah Subhanahu. Dari bayi Allah selalu ada sampai kita mati. Teman-teman Nabi udah nggak ada, maksudnya udah. Dulu sekamar sama orang Tegal udah nggak pernah ketemu sekarang. Dulu deket sama nggak pernah ketemu, dulu itu nggak pernah ketemu udah. Manusia silih berganti. Dulu dekat dengan Angasep sudah meninggal. Dulu dengan dekat dengan Allah itu satu-satunya teman dan sahabat yang baik. Curhat kepada Allah, curhat yang paling nyaman. Nah, karena orang tua sudah di dalam generasi kita, maka perbanyaklah doa. Karena berdoa, meninggalkan doa untuk kedua orang tua, itu rezekinya akan terputus. Wallahu a'lam.